Assalamualaikum, halo bunda semuanya, ketemu lagi di channel aku, Mona Lisa. Terima kasih untuk bunda-bunda yang udah nyempetin waktunya untuk nonton channel aku. Oh iya, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu sehat, murah rezeki, hidup penuh barokah, dan segala urusan dipermudah serta diperlancar. Amin. Alhamdulillah, share lagi ya bun kegiatan aku hari ini. Jadi semalam tiba-tiba Abang Akhtar bilang katanya besok mau makan bakpao coklat. Jadi tadi subuh saat udah selesai sholat juga langsung aja aku buat adonannya. Mumpung anak-anak juga masih tidur, langsung aja digercepin pakai jurus satset pastinya. Nah jadi ini hasilnya. Dapatnya juga banyak banget, sekitar 50 buah. Karena memang tadi aku buatnya 1 kilo tepung supaya mereka juga nanti puas makannya. Kelihatannya bakpao coklat yang aku buat tadi juga udah mateng. Mau aku pindahin dulu. Lanjut lagi kukus adonan bakpao kedua. Oh ya, bunda-bunda yang lagi nonton video aku, lagi ngapain nih sekarang? Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang selalu melakukan kegiatan dan juga aktivitas di dalam rumah. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih untuk bunda-bunda yang udah mengklik video aku, dan juga untuk bunda-bunda yang baru menemukan channel aku mau ngucapin selamat menonton. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat dan juga memotivasi bunda. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, karena tanpa bunda-bunda juga aku nggak mungkin bisa sesemangat ini. Dan aku juga mau ngucapin sekali lagi terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu meninggalkan komentar positif di setiap videonya. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruknya ya bun. Kembali lagi ke video. Jadi ini aku mau ngasih sama anak-anak. Terus tiba-tiba ada Abang Akhtar yang dateng. Kayaknya udah gak sabar lagi. Nih kita lihat reaksi Abang Akhtarnya saat bakpao coklatnya udah mateng. Masya Allah, ternyata anak-anak aku juga yang lain udah nungguin. Jujur aku tuh seneng banget kalau ngeliat mereka kayak gini. Tiba-tiba rasa capeknya itu langsung dibayar tunai sama anak-anak. Ini juga salah satu faktor penyemangat aku. Apalagi kalau mereka yang request, sebisa mungkin aku selalu ngebuatin walaupun dengan pekerjaan rumah yang menumpuk atau badan masih terasa capek. Sebab aku tahu banget mereka tuh pasti nungguin gitu. Jadi ini aku lagi ngebukain kertas roti yang ada di bakpaonya tadi. Soalnya kayaknya mereka lagi kesulitan karena kemarin-kemarin aku buat pakai alas daun pisang. Berhubung sekarang pakai kertas roti, kelihatannya mereka agak kesulitan, apalagi adik Ryan dan Abang Akhtar. Terkecuali kakak Akifa, tapi tadi tetap aku bantu. Dan ini aku kembali lagi ke dapur, mau ngeberesin talenan yang udah nggak ada lagi bakpaonya. Karena sebagian juga sudah dimakan sama anak-anak. Terus ini juga aku masih ngukus. Sudah lumayan lama juga tadi ditinggal. Kayaknya udah cukup, takut keburu airnya juga udah kering. Ini aku mau pindahin lagi bakpaonya. Oh iya, kalau bunda-bunda gimana nih? Ada yang samaan gak sih kayak aku, anaknya suka banget ngemil? Jujur aku tuh hampir setiap hari juga buat makanan kayak gini. Cuma gak sempat di videoin aja. Tahu sendiri kan bun, kalau kita buat makanan sambil ngonten gak bisa cepat. Butuh waktu yang lebih lama. Karena anak-anak aku tuh suka nungguin gitu kalau aku buat makanan kayak gini. Jadi kasihan aja sama mereka kalau kelamaan nunggu. Berhubung ini tadi aku buatnya waktu subuh saat mereka juga masih tidur, makanya aku bisa satset saat mereka udah bangun dan juga udah mandi. Tiba-tiba ini bakpaonya udah selesai aja. Kira-kira beginilah isi bakpao coklat ala aku. Untuk isiannya nggak aku kasih full coklat, aku campur sama keju parut juga, biar nggak terasa manis banget untuk anak-anak. Ada rasa asin-asinnya juga dari keju tadi. Karena aku tuh udah yakin juga anak-anak nggak cukup 2 atau 3 makan bakpao kayak gini. Karena aku juga sering buat bakpao kayak gini, jadi udah tahu banget sama takarannya anak-anak kalau sekali makan itu nggak cukup sedikit. Apalagi Abang Akhtar kalau makannya sambil nonton TV bisa ngabisin 8 buah bakpao. Bunda-bunda jangan heran ya bun kalau aku buat makanan kayak gini udah kayak orang mau jualan aja.
Oh iya bun, gimana nih harga sayur mayur di tempat bunda? Masih terbilang normal atau udah pada naik semua nih? Kalau di tempat aku hari-hari biasa pun tetap mahal, apalagi dengan cuaca yang gak tentu kayak gini. Lebih lagi mahalnya, bukan hanya harga percabean aja yang naik, kayaknya semua harga persayuran juga semua ikut naik. Kentang aja di tempat aku sekarang bisa mencapai harga 18.000 per kilo. Begitu juga dengan tomat 16.000 per kilo. Apalagi sekarang yang lagi heboh harga percabean ya bun. Apalagi saat aku ke pasar kemarin harga cabai merah sudah mencapai 100.000 per kilo. Terus yang bikin sedihnya lagi sekarang harga cabai rawit kampung di tempat aku sekarang sudah mencapai 120.000 per kilo. Harganya sudah hampir setara dengan 1 kilo daging sapi ya bun. Sepertinya dunia dapur sedang tidak baik-baik saja. Betul nggak sih? Sekarang aku lagi ngisi botol minum anak-anak. Kebetulan punya Abang Ahtar juga masih ada. Jadi ini aku hanya isi punya kakak Akifa dan juga adik Ryan. Jadi anak-anak aku tuh walaupun di dalam rumah minumnya masih suka pakai botol minum. Padahal kemarin-kemarin juga udah dibilang kalau di rumah lebih baik pakai cangkir aja, nggak usah pakai botol. Tapi tetap balik lagi pakai si botol. Kelihatannya juga mereka udah nyaman. Pastinya kalau kesenggol nggak jatuh juga airnya. Karena anak-anak masih yang nggak bisa diam, masih suka lari-larian juga di dalam rumah. Bisa dibilang juga aku punya anak yang umurnya nggak jauh beda, selisih sekitar 2 tahun antara kakak Akifa, Abang Atar, dan juga adik Ryan. Kalau kata orang sih lagi ribu-ribunya banget, tapi nggak apa-apa, dinikmati aja, dijalani, dibawa happy juga. Seperti saat ini aku lagi beresin ruang TV. Bisa dibilang di sini juga tempat yang nggak bisa rapi. Dalam artian selalu ada mainan anak-anak. Itu juga salah satu tempat favoritnya mereka. Bisa dibilang juga banyak menghabiskan waktu di sana, seperti makan, nonton TV, dan juga tidur. Apalagi dengan cuaca yang nggak menentu saat ini. Terkadang untuk tidur siang pun mereka lebih memilih untuk di sana. Sebab katanya kalau tidur siang di kamar AC-nya suka nggak terasa. Mungkin karena efek cuaca panas juga, sehingga suhu AC pun kalah dengan suhu yang ada di luar. Kalau di tempat bunda gimana nih? Sama nggak sih kayak di tempat aku? Walaupun hujan mulai turun, tapi tetap terasa panas. Sekarang aku udah ada di dapur. Tadi juga udah sempat cuci piring. Sengaja juga memang belum disusun. Piringnya juga tadi masih basah. Sekarang kayaknya juga udah kering. Langsung aja aku mau masukkan ke dalam lemari. Cangkirnya juga sama, mau aku susun juga. Udah selesai. Kembali lagi ke dapur dan sekarang untuk persendokan. Pokoknya beginilah aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Bisa dibilang juga aku termasuk ibu rumah tangga yang jarang banget keluar rumah. Terkadang aku juga jarang ikut kumpul bareng teman kantornya Pak suami. Bukan karena nggak nyaman atau apapun, karena aku terkadang lebih mikirin anak-anak. Kasian kalau mereka harus ditinggal. Sebenarnya bisa aja aku titip sebentar sama mertua. Kebetulan juga rumah mertua aku nggak jauh dari rumah. Karena aku juga suka ngerasa nggak enakan gitu kalau nitipin anak-anak. Mau dibawa semua juga ngerasa kerepotan dengan 3 bocil yang masih aktif-aktifnya nggak bisa diam. Kecuali ada urusan kantor yang memang mewajibkan aku untuk ikut di sana, barulah aku bisa keluar rumah dan mengajak anak-anak. Sekarang aku lagi cuci talenan yang aku gunain untuk buat bakpao coklat tadi. Langsung aja ini mau aku cuci. Takutnya nanti sisa tepung yang ada di sini jadi mengeras gitu. Makan waktu yang lama juga yang pastinya untuk ngebersihinnya. Oh iya bunda-bunda yang lagi nonton video aku, lagi ngapain nih sekarang? Gimana pekerjaan rumahnya? Udah selesai belum nih? Kalau belum, yuk aku temenin biar kita samaan. Kalau pekerjaan rumahnya udah selesai, selamat istirahat ya bun. Semoga video aku kali ini bisa nemenin waktu istirahat ya bunda. Dan untuk bunda-bunda yang lagi gak enak badan ataupun lagi sakit, aku doain cepat sembuh ya bun. Dan juga semoga Allah angkat penyakitnya tanpa membekas sedikit pun, supaya bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasa ya bun. Amin. Mumpung masih ada tenaga dan juga waktu, anak-anak kelihatannya masih menikmati cemilannya. Di sini aku mau beberes dapur.
Gak tahu, kayak udah jadi kebiasaan aku juga. Habis melakukan aktivitas di dapur, biasanya aku langsung lap-lap meja kompor dan juga sapu-sapu. Aku tuh seneng banget kalau ngeliat dapur bersih dan juga rapi. Bisa dibilang juga aku lebih banyak menghabiskan waktu di sini. Sebisa mungkin aku membuat dapur ini menjadi nyaman. Soalnya ini juga bisa bikin mood booster aku naik. Terutama saat mau masak, aku pastiin dulu untuk dapurnya bersih dan juga rapi. Walaupun juga nanti bakal berantakan lagi, mungkin udah jadi kebiasaan juga, jadi terbawa-bawa sampai sekarang. Oh ya, itu untuk kukusannya memang sengaja belum aku cuci ya bun, soalnya masih panas juga. Nanti kalau udah dingin baru aku cuci. Sekarang aku udah ada di ruang tamu. Sebenarnya ruangan ini tuh nggak kotor-kotor banget, jarang dipakai juga. Tapi bagaimanapun tetap harus dibersihkan. Seperti yang kita ketahui, surganya ibu rumah tangga adalah rumahnya. Jadi nggak perlu heran yang namanya ibu rumah tangga suka banget yang namanya bersih-bersih. Apalagi yang jarang keluar rumah atau juga bisa dibilang betah berlama-lama di dalam rumah. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa tempat yang ternyaman bagi ibu rumah tangga adalah rumahnya sendiri. Oh ya, cukup di sini aja dulu untuk videonya kali ini. Terima kasih untuk bunda-bunda yang nggak skip video aku. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata aku mau ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa bersyukur.